Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 373 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 17 Maret 2021 dari kitab Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Aisian ibanado saluhutna roh. Marhite-hite ibana jala marhapateat tu ibana do sasudenai. Dibana ma hasangapon saleleng-lelengna. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, penting bagi kita setiap orang untuk memiliki pertimbangan-pertimbangan yang benar sebelum memutuskan sesuatu keputusan, sehingga dengan itu akan menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Janganlah terburu-buru dalam mengambil keputusan. Orang seringkali sibuk menginginkan dirinya menjadi sumber pengetahuan dan pihak pengambil keputusan, gigih menyelidiki untuk mendapatkan pengetahuan, gigih mencari pengaruh untuk terkedepan membuat keputusan, tetapi mengabaikan sumber ilmu pengetahuan itu, yaitu sumber sejati ilmu pengetahuan dan pemilik keputusan yang tak tertandingi. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat 7. Mengabaikan takut akan Tuhan, inilah kegagalan manusia. Ketika dia mulai merasa lebih pintar dari manusia yang lain, bahkan lebih pintar dari Tuhan, sehingga ia tidak memerlukan Tuhan karena merasa bisa memutuskan sendiri dan mengaturkan sendiri semuanya dalam hidupnya. Inilah dosa
yang mengakibatkan kejatuhan manusia. Ketika manusia menyepelekan Tuhan, tidak ada lagi ketaatan kepada Tuhan. Manusia merasa tidak memerlukan Tuhan, merasa bahwa dirinya paling bijaksana dan pintar, maka manusia justru kehilangan kepintaran dan kebijaksanaannya. Amsal 23 mengulang Amsal pasal 8 menyatakan bahwa hikmat sejati bersumber dari Tuhan. Dialah sumber hikmat. Hikmat sejati akan membawa manusia hidup benar, dan orang benar mencari hikmat yang benar, menggunakan hikmat yang benar itu. Saudara-saudara, surat Roma ditulis untuk orang-orang di Roma yang sangat intelektual pada zamannya. Roma adalah pusat terbesar kebudayaan pada zaman itu. Banyak pemikir-pemikir penting di sana, dan Paulus mempertanyakan tentang siapa yang paling bijaksana di antara mereka. Paulus adalah seorang yang pandai, sangat istimewa, mempunyai intelektual dan kapasitas luar biasa tentang keyahudian. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa seluruh hidupnya tidaklah berarti tanpa Tuhan menangkapnya dan mempertobatkannya. Perjalanan dia ke Damsyik merupakan titik perubahan itu yang mengubah seluruh hidup Paulus. Dia bukan hanya mengalami perubahan perilaku, tetapi yang terutama adalah perubahan paradigma cara berpikir, menata ulang tatanan hidupnya. Paradigma seperti yang dimiliki oleh Pauluslah membawa seseorang untuk mengerti dosa dan akibat dosa, fatalnya dosa, hukuman karena berdosa, kematian karena diakibatkan dosa, dan akhirnya bagaimana hidup di dalam Kristus yang disebut kelahiran baru di dalam Kristus. Bagaimana anugerah Kristus bekerja, bagaimana Tuhan memilih umatnya dan menyelamatkannya, dapat dimengerti. Itulah kebijaksanaan Tuhan yang sejati. Itulah kepintaran Tuhan yang sejati. Roma 11 ayat 33 sampai ayat 36 merupakan kesimpulan pemikiran Paulus bahwa iman yang bersandar pada hikmat Tuhanlah yang akan membawa kita kepada pengetahuan dan kebijaksanaan yang sejati. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhanlah sumber pengetahuan. Dia menginginkan kita menjadi alatnya yang bekerja di tengah-tengah dunia dengan menggunakan hikmat yang daripadanya. Semakin kita bekerja keras, kita akan menjadi semakin berkualitas karena menggunakan hikmat Tuhan. Kerja keras dan untuk kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan sebagaimana firman-Nya. Itulah tugas panggilan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau menyinari kami dengan kabar baik-Mu supaya kami
kembali kepada hikmat-Mu, kepada kebijakan-Mu, dan menggunakannya dalam hidup kami. Terangi dan bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak tersesat. Sebab segala sesuatu adalah daripada-Mu dan oleh-Mu dan kepada-Mu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 373 ayat 1. Manusia berusaha dan menabur benih, berhasil atau tidak, Tuhan yang memberi. Air hujan panas hari dan musim pun diberi, semuanya ditentukan Sang Bapa surgawi. Hanya Allah dapat memberi anugerah. Percaya saja padanya dan puji namanya. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.